Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Agustiani. Saya mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229 dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Samsul Huda MPD. Saya akan membahas tentang teknik-teknik resolusi dan teknik-teknik simulasi konflik. Yuk simak berikutnya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Nah, secara singkat, pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang komparatif, efektif, di mana konflik adalah masalah yang bersama yang harus diselesaikan secara komparatif. Resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi dalam konflik tertentu. Selain itu, pemahaman intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya, implikasi dari kerjasama. Selanjutnya, tujuan dan upaya resolusi konflik. Tujuan resolusi konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah konflik yang terjadi berkembang hingga tidak terkendali. Yang kedua, mencegah konflik laten muncul kembali. Yang ketiga, menghapus atau menghilangkan sumber konflik. Yang keempat, konflik ditransformasi menjadi kekuatan perubahan yang positif. Adapun teknik resolusi konflik adalah yang pertama yaitu ada mediasi. Mediasi itu adalah secara etimologi, istilah media berasal dari bahasa Latin mediare yang berarti di tengah. Maka ini merujuk pada peran yang ditambah oleh para pihak ketiga. Nah, di dalam konflik itu, untuk menyelesaikannya, kita harus membawa pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik agar konflik itu tidak akan semakin parah. Maka dengan menghadirkan orang ketiga, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik. Nah, pihak ketiga ini adalah sebagai mediator dalam menangani dan menyelesaikan konflik antara pihak. Yang kedua ada negosiasi. Nah, negosiasi ini menurut J. Volberg dan A. Taylor merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian konflik di mana para pihak setuju menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan perundingan. Nah, negosiasi ini adalah tawar-menawar di dalam menyelesaikan konflik. Ada pihak yang setuju dan tidak setuju, maka kita harus tawar-menawar dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga yaitu ada adjudikasi. Adjudikasi ini berbeda dengan mediasi, yang mana pihak ketiga hanya memberikan pendapat atau merekomendasi. Pihak-pihak yang menggunakan jalur adjudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa. Nah, pihak adjudikasi ini berbeda sekali dengan mediasi. Kalau adjudikasi ini hanya memberikan pendapat dan rekomendasi saja. Kalau kalau mediasi tadi itu adalah orang ketiga untuk menyelesaikan konflik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik-teknik simulasi. Yang tadi teknik-teknik resolusi dan sekarang kita membahas tentang teknik-teknik simulasi. Yang pertama yaitu tentang apa itu simulasi konflik. Simulasi konflik adalah upaya yang dilakukan oleh manajer. Nah, upaya itu adalah sesuatu yang manajer lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Nah, tujuan yang baik itu apa? Yang dilakukan manajer itu adalah proses terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi agar konflik itu tidak semakin parah dan
semakin membara. Nah, selanjutnya tingkatan kepemimpinan dalam resolusi konflik. Yang pertama itu adalah top down. Top down itu adalah apa? Top down itu adalah suatu pendekatan atas ke bawah. Maksudnya itu adalah pendekatan antara pemimpin dan pegawainya agar tidak terjadi konflik. Maka harus dilakukannya suatu pendekatan. Yang kedua yaitu bottom up. Bottom up ini apa? Bottom up ini adalah suatu pendekatan bawah ke atas. Nah, maksudnya pendekatan antara pegawai dan pemimpin agar tidak terjadi konflik. Nah, selanjutnya mengurangi ketergantungan dengan cara yang pertama yaitu komunikasi yang baik, yang kedua yaitu keanekaragaman, yang ketiga persaingan. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode simulasi konflik. Metode simulasi konflik meliputi yang pertama, memasukkan atau penempatan orang baru atau orang luar ke dalam kelompok. Agar apa? Agar terjalin komunikasi yang baik dan silaturahmi yang baik di dalam satu kelompok tersebut. Yang kedua, penyusunan kembali struktur organisasi dan penempatan personal. Dengan membuat suatu kelompok tadi, maka kita akan membuat struktur organisasi yang baru lagi dan penempatan orang-orang yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu penawaran bonus, penghargaan dan bentuk-bentuk appraisal lain untuk mendorong persaingan dan semangat kerja. Seorang pemimpin harus menawarkan bonus, penghargaan dan bentuk-bentuk appraisal lain untuk mendorong persaingan dan semangat kerja para pegawai. Selanjutnya, pemilihan pemimpin kelompok baru yang tepat. Setelah membentuk suatu kelompok tadi, maka kita harus membuat pemilihan pemimpin agar suatu kegiatan berjalan dengan lancar dengan adanya pemimpin tersebut. Yang terakhir yaitu perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan atau mengembangkan pola pikir dan pola kerja out of the box. Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Mohon teman-teman disimak sampai selesai. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.